Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi dengan Kak Hasna di materi perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini tanpa melalui pembuahan ovum oleh sperma. Contohnya pada perkembangbiakan vegetatif pada hewan ada tunas, ada fragmentasi, ada membelah diri, dan partenogenesis yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Yang pertama, tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induknya yang menempel. Tunas akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Contohnya hidra, porifera, dan anemon laut. Ini gambar porifera, anemon laut. Ini sering kita lihat ya. Dan hidra. Perhatikan pada gambar hidra. Tubuh induk hidra akan membentuk tunas di bagian sini. Kemudian tunas ini akan terus tumbuh, dan ketika tunas ini semakin tumbuh dan sudah bisa hidup mandiri, maka tunas ini akan memisahkan diri dari tubuh induknya dan akan menjadi individu baru. Nah, ini yang dimaksud perkembangbiakan secara tunas. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru atau individu baru. Contohnya pada planaria atau cacing pipih. Nah, ini merupakan gambar dari cacing pipih. Jadi, apabila cacing pipih ini terjadi pemutusan pada bagian kepala ataupun ekornya, nah bagian tubuh yang terputus ini akan membentuk individu baru. Contohnya bagian kepalanya dan akan tumbuh menjadi individu baru. Dan ini bagian ekornya juga akan tumbuh menjadi individu baru. Dan bagian badannya juga dia akan tumbuh kembali utuh seperti semula. Nah, ini merupakan contoh dari perkembangbiakan vegetatif dengan cara fragmentasi. Selanjutnya, membelah diri. Membelah diri adalah jenis perkembangbiakan dengan cara membagi tubuh menjadi dua bagian sama besar. Contohnya, amuba dan paramecium. Nah, amuba ini contohnya dari satu inti sel, dia membelah diri menjadi dua. Ini juga pada paramecium, dari satu dia akan membelah diri menjadi dua dan menjadi dua bagian yang sama besar. Yang keempat, ada partenogenesis. Partenogenesis itu apa sih, Kak? Nah, hewan yang bertelur tanpa dibuahi atau tanpa perkawinan, dan telurnya bisa menetas menjadi individu baru. Ingat ya, tanpa dibuahi atau tanpa perkawinan, tapi bisa menghasilkan individu baru. Nah, ini merupakan pengertian dari perkembangbiakan partenogenesis. Partenogenesis terjadi pada kondisi tertentu ketika betina tidak menemukan pasangannya dalam waktu yang lama. Nah, ini kondisi yang sering dialami pada contoh komodo. Selain itu, contoh lain ada pada lebah dan kutu air, tapi tidak semua hewan ini mengalami partenogenesis ya. Selanjutnya, latihan soal. Nomor 1, hewan di bawah ini berkembang biak dengan cara, ini merupakan gambar dari cacing planaria. Nah, cacing planaria berkembang biak dengan cara apa? Ya, A. Secara fragmentasi. Yang kedua,
Hewan di bawah ini berkembang biak dengan gambar amuba. Amuba ini berkembang biak dengan cara yang C, dengan cara membelah diri. Kemudian, salah satu cara reproduksi lebah madu adalah telur tanpa dibuahi menjadi individu baru. Cara ini disebut, ini merupakan salah satu cara perkembangbiakan. Ada contohnya itu lebah, ada juga komodo, dan kutu air. Nah, ini perkembangbiakan dengan cara A, partenogenesis. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Sekian dari Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.